Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kurniawati, NIM E 2019-1100, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereview 5 video dari teman saya. Yang pertama yaitu dari Eka Puspitasari tentang pengantar ekonomi makro. Pertama, apa sih ekonomi itu? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti tatanan, peraturan, dan hukum. Jadi, ekonomi adalah pengolahan manajemen rumah tangga. Nah, selanjutnya, apa sih ilmu ekonomi itu? Yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku manusia dalam usahanya untuk mengelola atau mengalokasikan segala sumber daya yang ada. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi itu ada 3. Yang pertama, deskriptif, yang kedua terapan, dan yang ketiga teori. Teori yang pertama yaitu deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan tentang kondisi ekonomi yang ada pada suatu daerah atau negara di masa tertentu. Yang kedua, terapan, yaitu ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Yang ketiga, teori, yaitu gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah suatu cabang ekonomi yang membahas tentang bagaimana dan mengapa suatu keputusan itu diambil dalam setiap unit kegiatan. Selanjutnya, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi itu ada 5. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan dan penawaran agregat. Video yang selanjutnya dari Sela Nurika tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter sangat berperan untuk mengatur ekonomi nasional karena instrumen kebijakan moneter ini akan mengatur beredarnya uang, keseimbangan pasar, sehingga ekonomi stabil dan bertumbuh dengan baik. Nah, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pemasukan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan yang dilakukan negara agar perekonomian berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan baik, sehingga kesejahteraan di masyarakat berjalan dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan selanjutnya, kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat.
yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan kerja IS dan LM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang kelima kebijakan kredit ketat, yang keenam kebijakan dorongan moral, yang ketujuh penyesuaian tingkat suku bunga. Berikutnya, beberapa mushaf instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Iqtisaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada aturan yang memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua yaitu mainstream, yaitu memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Mushaf ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang. Yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu yang pertama nisbatul ihtiyati, yang kedua iqna al-ma'wi, yang ketiga nisbatul iqrad, yang keempat i'adatus sanadat, yang kelima as-suku wal islamiyah, yang keenam islamic sukuk, yang ketujuh al-istiqmar al-hukumi, yang terakhir adatut tashitik. Untuk video ketiga dari Yulia Rizka, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal itu ada 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga, kestabilan harga. Yang keempat, mendorong laju inflasi. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama, ekspansif. Yang kedua, kontraksional. Untuk yang pertama, ekspansif, yaitu kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal kontraksional yaitu
kebijakan yang digunakan untuk memperhambat pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 4, yaitu kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan diinvestasi, dan yang keempat pengelolaan utang atau surplus. Berikutnya, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ini ada 6, yaitu yang pertama anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, dan yang keenam pengelolaan anggaran. Nah, untuk yang selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal ini yang pertama, mengoptimalkan pengangguran sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilitas. Dan yang keenam, pembangunan. Berikutnya, ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Yang berikutnya, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Fungsi kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen keuangan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ini yang pertama yaitu jizyah, yang kedua ghanimah, yang ketiga fa'i, yang keempat zakat, yang kelima kharaj, yang keenam nawaib, yang ketujuh amwal fahla. Untuk video yang keempat dari Siti Maisah tentang peran dan fungsi bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Tujuan bank sentral berkaitan dengan pemerintah ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu menyediakan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap penetapan dan produksi uang. Yang terakhir, mempunyai hak tunggal terhadap
percetakan uang. Nah, sedangkan tujuan bank sentral menurut perbankan yaitu ada 6. Yang pertama, menentukan suku bunga. Yang kedua, sebagai banker. Yang ketiga, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Yang keempat, melakukan pembinaan semua bank yang ada. Yang kelima, melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan dan lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Sedangkan untuk wewenang bank sentral ini ada 3. Yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter, yaitu operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskon, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan uang yang dimaksud yaitu yang pertama, penerapan kebijakan diskonto. Yang kedua, penerapan cadangan wajib minimum. Dan yang ketiga, pengontrolan pembiayaan dan kredit. Nah, untuk video yang kelima atau yang terakhir, yaitu dari Nurdina Wardatul Amalia tentang tugas dan wewenang OJK. Sebelumnya, apa sih OJK itu? OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Yang termasuk dalam pengawasan OJK diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Asas-asas OJK ini ada 7. Yang pertama yaitu asas independensi, yaitu OJK melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, asas kepastian hukum, yang mana OJK bekerja sesuai peraturan yang berlaku tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu OJK membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK. Yang kelima yaitu asas profesionalisme, yaitu OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Yang keenam, asas integritas, yang mana OJK berpegang teguh pada nilai-nilai norma dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Asas yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, yaitu OJK harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang OJK. Selanjutnya, tugas OJK. Tugas OJK ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-bank. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan
jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan wewenang OJK ini diantaranya yaitu yang pertama, menerapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membantu dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan stabilitas di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membantu dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyediaan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang ke-9, memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.